Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta, Bu Indri, di sini kalau di Tangsel salamnya harus 2 kali, Bu. Kalau pertama sih sedikit aja sekali. Yang saya hormati Bu Sinta selaku mewakili Pak Kakang, Bu Indri, Pak Anung mewakili Bapenda, Ketua Pengurus Lipat Mas Ferry Arsman, DKP Mas Murid, pengurus pusat ada banyak nih, kalau disebut satu-satu bisa 1 jam. Ketua Pemda terpilih, rekan-rekan pengurus daerah yang saya hormati. Semalam saya di Japri Bu Sinta untuk mewakili MPPD karena Bu Sinta mewakili Pak Kakang, alasannya itu. Saya bilang yang pas itu saya sampaikan Pak Rifki, yang pas sebenarnya Bu Titi. Kalau Bu Titi itu wakil MPPD, ketuanya Bu Sinta ya, Bu. Ya, Bu Titinya nggak bisa, jadi saya izin kepada Bu Linda selaku MPPD juga, Pak Holan, atau kalau enggak kita bertiga di sini. Ya, diizinkan ya Bu ya. Oke. Senang sekali saya bisa bertemu bertatap muka pada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada pengurus daerah yang baru dilantik oleh ketuanya. Tadi ada pesan dari Pak Ferry, yang namanya pengurus itu apa ya, kalau mau cari pujian nggak bakal dapet, kecele kalau nunggu pujian kecele. Berbuat yang baik saja nggak ada pujian, tapi begitu nyeleneh sedikit bunyinya minta ampun. Jadi saya ingin menguatkan mental rekan-rekan semuanya. Suatu saat kalau Bapak Ibu sudah berbuat sedemikian maksimal, tidak ada pujian datang, jangan kecewa. Tapi kalau ada yang membuli, jangan sakit hati. Saya kasih tips, kalau Anda disakiti orang, balaslah dengan bunga, memberikan bunga, tapi jangan lupa sak pot-potnya. Saya dibelingin, dititipin Bu Sinta, Bu, mau izin saya mau sampaikan apa tentang MPPD. Yang kemarin saja Pak, hasil pemeriksaan. Ini yang perlu saya sampaikan begini. Mudah-mudahan seluruh pengurus nanti akan bisa tertib ya. Yang pertama, kemarin belum fokus kepada substansi, baru kulit. Kulitnya itu berupa satu mengenai papan nama. Papan nama ini banyak yang mesti digabung-gabung antara notaris dan PPAT. Satu papan isinya 2. Satu. Kedua, ukurannya tidak sesuai permen. Ketiga, tidak menyebutkan SK. Keempat, tidak menyebutkan tempat kedudukan. Ini soal papan nama. Karena ini semua sudah diatur di dalam peraturan Menteri PPN. Kedua, kop surat. Hampir semuanya yang saya periksa, kop suratnya di tengah-tengah semua, center tengah semua. Dan itu kita berikan pembinaan kepada yang bersangkutan. Jadi MPPD ditugaskan untuk membina, tidak mencari-cari kesalahan. Mohon ini dimaklumi supaya ke depan PPAT itu betul-betul berjalan on the track. Itu saja sebenarnya. Karena coba cermati, ada Permen nomor 2 tahun 2018 yang namanya Pembinaan dan Pengawasan PPAT. Coba baca pasal 50 ayat 4-nya. Manakala ada akte PPAT yang
dibutuhkan oleh penyidik untuk dimintakan keterangan kepada PPAT, bunyinya penyidik dapat berkoordinasi. Coba teringat kalimatnya tuh dapat berkoordinasi. Kata-kata dapat tuh bisa digunakan, bisa tidak oleh penyidik. Beda dengan sebelum lahirnya Permen 2 2018. Masih penyidik masih minta persetujuan MKNW. Di sana masih ada Bu Titi, Bu Lisa, sama-sama lagi, Pak Ferry juga. Tapi dengan keluarnya Permen 2 menegaskan akte PPAT itu terpisah dengan akte notaris. Jadi pendek kata begini, kalau akte notaris, kalau Anda sebagai notaris dipanggil oleh penyidik, diminta keterangan atau sebagai saksi, penyidik harus minta persetujuan kepada MKNW. Kalau aktenya notaris. Sebelum lahir Permen 2 2018, teman-teman Banten yang akte PPAT-nya bermasalah masih dimintakan persetujuan MKNW. Sekarang ada Permen 2 2018, itu sudah tidak ada lagi. Bisa langsung penyidik, langsung dipanggil atau penyidik berkoordinasi dengan BPN atau dengan MPBD. Itu kalau digunakan. Oleh karenanya sangat strategis fungsi MPBD dalam pembinaan itu supaya akte Anda ini tidak bermasalah gitu. Paling tidak dalam proses pembuatannya. Karena saya lihat pada saat pemeriksaan aneh-aneh gitu. Akte PPAT-nya itu kelihatan sekali mana akte yang dibuat sendiri, mana ada yang kiriman. Aktenya tidak dibuat sendiri, tetapi oleh dipersiapkan PPAT yang lain. Itu kelihatan. Kelihatan dari formatnya. Ada akte PPAT menyebut daerah kerjanya Kabupaten Tangerang, coba. Ada. Yang lucu lagi, Bu Sinta sama saya sempat berdebat. Saya bilang, Bu, ini salah halaman. Halaman 2 keprint ke halaman 3, halaman ketiga keprint halaman 4. Bu Sinta bilang, enggak Pak, ini salah jahit. Dipotonglah itu benang, diputar, memang bukan salah jahit. Coba, halaman 2, harusnya di halaman 2, masuknya di halaman 3. Udah pasti salah ini. Dan tenang-tenang aja tuh PPAT-nya. Gak ada rasa, aduh gimana ya? Enggak, tenang aja loh. Kalau ini bermasalah gimana gitu loh. Masih banyak yang tidak sesuai dengan Permen 8 2012, masih banyak. Masih banyak. Oleh karena itu saya usul kepada Bu Sinta, bukan Bu Sinta, nanti kita berapat gitu Bu, hasil pemeriksaan pada teman-teman itu kita kompilasi. Terus kita bikin acara semacam ini, kita sampaikan kepada teman-teman, itu loh temuannya gitu, supaya tidak terjadi lagi kepada teman-teman yang lain. Saya khawatir betul gitu. Yang nggak diperiksa bagaimana? Saya anjurkan yang belum diperiksa supaya diperiksa. Kalau nggak diperiksa nggak tahu salahnya di mana. Dan kita nggak mencari-cari salahnya orang kok gitu. Saya juga heran kenapa yang mau diperiksa pada ketakutan. Padahal kita datang baik-baik ya Bu Sinta ya. Kita nggak minta apa-apa kok. Amplop pun kita nggak minta. Betul, amplop pun kita nggak. Kita datang betul-betul murni sesuai perintah Permen. Berikutnya metre. Hampir semua yang saya periksa metrenya tidak ada tanggal, tidak ada bulan, tidak ada tahun. Jadi kalau metre ditempel, kalau ini akte ada metre, kan di situ ada tulisan TGL di metre. Itu fungsinya ditanggalin, kasih tanggal.
tanggal penandatanganan. Yang jadi repot tuh kalau tanda tangannya nggak bersamaan. Ditanggali tanggal berapa ya? Boleh nggak akte ditandatangani tidak bersamaan? Boleh nggak? Di lapangan ada nggak? Penjual kapan tanda tangannya, istrinya kapan tanda tangannya, pembeli kapan tanda tangannya. Ini saya takut ini kalau kena penyidik gitu loh. Proses pembuatannya ini yang banyak menyalahi aturan gitu. Penyidik sekarang pinter-pinter Pak, pada sekolah notariat semua loh. Ini yang saya pesan saya. Pertama, papan nama segera dibetulkan, terutama pengurus ini yang saya himbau. Ya, stempel ada yang ukurannya mini, nggak sama dengan aturan mainnya gitu. Dan tulisan di dalam huruf ada yang hurufnya kecil, ada yang disingkat-singkat, namanya kepanjangan, disingkat-singkat. Ya salah sendiri bikin nama panjang-panjang. Hurufnya harus huruf kapital. Jadi nantilah kita ya, setelah nanti kita koordinasi internal di RPD, kita akan sampaikan semuanya supaya informasi ini membantu saudara gitu dalam membuat akta, sehingga dalam pembuatan akta itu betul-betul sesuai on the track. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat dan wejangan dari Bapak Abdul Syukur Hasan SH selaku MPPD Kota Tangerang Selatan, dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita selaku PPAT. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati, alhamdulillah acara pelantikan